Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Otora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Pembelajaran tatap muka sekolah di Sumsel telah dimulai. Gubernur Sumatera Selatan meminta guru dan pelajar mematuhi protokol kesehatan ketat karena walaupun sekolah tatap muka telah digelar, COVID-19 tetap mengintai. Pertama, ada pernyataan umum di jalan Demak. Pelaksanaan belajar tatap muka atau PTM di sejumlah SMA dan SMK di Sumsel sudah mulai dilakukan. Proses belajar tersebut mengikuti sejumlah petunjuk teknis, antara lain persetujuan orang tua siswa. Selama di sekolah, siswa wajib memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Kapasitas dalam satu kelas hanya diisi 50% siswa, dengan durasi pertemuan 3 kali dalam sepekan, dan tetap mengoptimalkan belajar daring. Gubernur Sumsel Herman Deru melakukan pemeriksaan proses PTM tersebut dengan mengunjungi SMK 2 dan salah satu SMA di Palembang. Ia mengatakan PTM dilakukan sebagai respon dari permintaan siswa dan orang tuanya. Bingkai yang sudah kita buat dari pemerintah provinsi untuk diterapkan di kabupaten kota dan sampai dengan lembaga-lembaga pendidikannya, kepala sekolah, komite, itu mengaturnya. Ada batas maksimum, ada durasi belajar yang sekian menit, ada penjarangan bangku yang berapa jaraknya, itu kita serahkan kepada sekolah masing-masing. Tapi pada prinsipnya bahwa tuntutan anak-anak untuk dapat sekolah tatap muka ini kita sudah respon. Rencananya pembelajaran tatap muka di Sumatera Selatan ditanggapi positif siswa setelah lebih dari setahun belajar daring, karena pembelajaran tatap muka lebih interaktif dan leluasa. Yang pasti seneng sih karena kan udah 2 tahun lamanya kan selama ini belajar lewat daring, udah kangen banget suasana dari kelas 10, udah ketemu lagi teman-teman, ketemu guru, rasanya asik sih, bisa merasakan lagi belajar seperti normal lagi kayak dulu. Seandainya dari langsung begini tuh lebih lega kayak itu Kak, lebih bisa langsung leluasa nanya tanpa ada kendala jaringan misalnya atau mati lampu atau sebagainya. PTM di Sumsel bersifat dinamis dan terus dievaluasi dengan melihat tren perkembangan pandemi COVID-19 di daerah. Sebelumnya sejumlah kabupaten di Sumsel sudah menerapkan PTM terbatas saat pandemi. Rizky Nurmizan, Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, untuk membahas mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM, kita telah terhubung via Zoom dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Riza Fahlevi. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya nih Pak? Diulang putus-putus. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Mhm. Dengan semangat dan imunitas kuat. Insya Allah terhindar corona. Amin. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita langsung saja ke topik pembicaraan kita pada pagi hari ini. Bapak, kabupaten kota mana saja di Sumsel yang sudah mulai pembelajaran tatap muka saat ini? Dan apa saja indikatornya bagi kabupaten kota tersebut boleh melaksanakan PTM, Pak Riza? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kompas TV yang kami hormati, terima kasih hari ini setelah mengundang saya khusus untuk pembelajaran tatap muka terbatas di Sumatera Selatan. Itu tepatnya tanggal 27 Agustus tahun 2021 ada edaran Gubernur Sumatera Selatan sebagai kepala wilayah ke Bupati Wali Kota yang intinya di situ untuk dapat Sumatera Selatan sebagai bingkai mengisi kalau seandainya dari arus bawah, bottom up, anak dan orang tua ada yang meminta untuk pembelajaran tatap muka. Diharapkan pihak sekolah dengan protokol kesehatan segala elemen-elemennya sudah lengkap untuk dapat menerima dengan catatan orang tuanya membuat pernyataan
memang bersedia anaknya untuk PTM terbatas. Namun bagi orang tuanya yang anaknya atau yang orang tuanya belum bersedia juga tidak dialpakan dan difasilitasi untuk daring. Nah, untuk itu kepada semua Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun Kakandepak yang membawai MI, MTS, dan MA, saya menurunkan sebuah juknis atau mengirim atau menyebarkan atau men-share juknis dari turunan surat edaran tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan juga kepada Kakandepak. Yang intinya petunjuk-petunjuk teknis untuk jika akan sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Di dalam pembelajaran tatap muka ini yang terpenting adanya koordinasi, komunikasi, konsultasi yang intensif antara orang tua wali murid dengan sekolah. Artinya orang tua wali murid berkoordinasi dengan sekolah, kedatangan dan kepulangan anak itu perlu betul-betul dikontrol. Bahkan bila perlu diantar. Jangan sampai anak-anak di sekolah protokol kesehatannya sangat ketat, tapi kepulangannya anak-anak karena sudah lama tak jumpa, bisa saja nongki-nongki, apalagi mal sudah buka. Nah, hal itu orang tua sudah harus tahu kapan anaknya bisa pulang. Itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Indikator apa saja Pak yang memperbolehkan untuk kabupaten kota melaksanakan pembelajaran tatap muka? Kalau ditanya ada beberapa kabupaten kota yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, perlu kami perjelaskan, khusus untuk SMA, SMK, pada dasarnya semuanya sudah secara bertahap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Hanya saja kalau kabupaten kota yang kewenangannya SD, SMP, seperti contoh saja Palembang. Palembang kan baru membuka setelah tanggal 6. Tapi kalau kabupaten kota lainnya itu rata-rata sudah semua melakukan secara bertahap pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, untuk itu tentunya tetap melakukan dengan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Baik. Demikian. Untuk pembelajaran tatap muka ini berlangsung dan wajib dengan pemberlakuan penerapan protokol kesehatan ketat dan juga wajib dengan izin dari orang tua siswa. Lantas pengawasannya sendiri di sekolah seperti apa? Apakah ada Satgas COVID-19 yang khusus dibentuk di suatu sekolah tersebut, Pak? Ya baik, mengenai teknis pelaksanaannya di sekolah, tentunya juga kita wajibkan sekolah itu membuat atau membentuk gugus tugas COVID-19 yang ada di sekolah masing-masing. Tugasnya untuk mengontrol sedetil mungkin. Seperti contoh, apabila orang tua atau anak tersebut, terutama orang tuanya, sudah memberikan izin untuk anaknya pembelajaran tatap muka. Tetapi kebetulan beberapa hari atau hari itu anak itu tidak masuk. Nah, sekolah atau wali kelas maupun guru BK untuk dapat segera koordinasi ke tempat orang tua atau alamat rumah anak tersebut, apa penyebabnya? Bisa saja di rumahnya terjadi klaster. Apa neneknya, apa kakeknya, atau bapaknya, atau ibunya, atau kakaknya. Nah, kalau itu terjadi, tidak usah masuk anak tersebut, biar daring saja. Nah, bahkan apabila juga anak tersebut ada mengidap penyakit gejala misalkan flu ataupun batuk, lebih bagus belajar daring walaupun sudah ada izin, dan yang diharapkan pembelajaran tatap muka itu anak yang sudah benar-benar sehat. Demikian. Tentunya juga harus adanya koordinasi aktif ya, baik dari wali murid dan juga dengan guru di sekolah. Betul. Pak, setelah 1 tahun lebih betul. pelaksanaan sekolah daring, apa Benar. urgensinya Pak untuk melakukan PTM saat ini? Apa saja yang jadi bahan pertimbangan? Baik, pembelajaran daring tetap juga masih ada, maupun luring. Ini kan kita untuk mengatasi persoalan ada pro, ada kontra. Ada yang pro sudah menginginkan betul PTM, ada yang masih kontra. Apapun kalau belum betul-betul corona ini hilang, anaknya masih menginginkan daring. Nah, kedua-duanya itu ya dalam hal ini sekolah dilayani semua, difasilitasi semua. Makanya dalam pembelajaran hybrid gabungan, ada yang luring, ada yang daring. Demikian, jumlahnya dalam satu ruangan itu maksimal 50%. Jadi antara 25% dan 50%.
jamnya juga berkurang, tidak seperti di hari normal. Mhm. Bapak, apakah semua sekolah boleh melakukan PTM atau terdapat syarat tertentu, Pak? Gimana? Ulangi? Iya, apakah semua sekolah boleh melakukan pembelajaran tatap muka atau terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi sekolah? Kalau khusus untuk SMA, SMK, dan SLB, Mhm. dan bahkan SD, SMP, sebagian besar sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas secara bertahap. Ada yang mungkin kelas 1 dulu, atau kelas 2 dan kelas 3 secara bertahap dan bergiliran. Mhm. Artinya, bisa dalam 1 minggu itu tatap muka mungkin maksimal kena 2 kali. Mhm. Demikian. Jadi jatuhnya untuk satu siswa itu berapa kali, Pak, mengikuti pembelajaran tatap muka dalam sepekan? Itu kita serahkan ke sekolah mengatur jadwalnya. Mhm. Ada yang sifatnya berdasarkan absen ganjil genap, ada yang berdasarkan langsung dibagi berdasarkan nomor urut atau nama. Mhm. Jadi yang jelas, misalkan hari ini salah satu contoh saya anggap misalkan kelas 10, kelas 1 SMA atau SMK kan, kelas 10 itu ada jumlah 36. Maka kalau 50% 18. Nah 18 yang misalkan itu yang mendapat izin. Nah 18 yang dapat izin itu luring, sisanya daring. Jadi guru di dalam satu kelas ada menyiapkan laptop atau notebook termasuk juga Android. Baik. Waktu dia mengajar juga siap juga Mhm. Android atau laptop atau notebooknya anak-anak yang daring tadi mendengarkan dan menyimak. Demikian. Itu artinya pembelajaran tatap muka ini masih dilakukan secara dinamis dan juga bagi siswa yang mengikuti belajar daring ini bersamaan seperti itu, Pak, ya, dimulainya dengan siswa yang mengikuti PTM di sekolah. Betul, betul. Ya, ada ya, tergantung ya bagaimana mereka mengatur. Mhm. Diserahkan ke sekolah. Lantas apa saja persiapan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Sumsel, Pak, terkait dengan PTM ini agar berjalan lancar? Yang jelas pertama kita yang namanya gugus tugas bukan hanya sekolah. Kita sudah lama Dinas Pendidikan Provinsi Selatan membentuk adanya gugus tugas COVID-19 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Turunannya ada juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Turunannya lagi sekolah wajib juga membentuk gugus tugas COVID-19 di sekolah masing-masing. Nah dari situ koordinasi untuk evaluasi, mungkin evaluasi per 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Apabila misalkan insya Allah tidak adanya klaster, itu lanjut dan bisa saja kita menuju untuk new normal. Tapi apabila ada terjadi hal-hal klaster baru dan tidak disiplin protokol kesehatannya, apa yang dikatakan Pak Gubernur saat meninjau, mengecek langsung untuk sidak ke SMK, SMA kemarin, sayang SMP Palembang belum buka, ya kan? Karena sebenarnya Gubernur juga mau ke SMP. Nah saat itu maka mungkin Gubernur akan memberikan kebijakan baru kalau seandainya terjadi klaster yang tidak diinginkan. Baik, itu artinya pembelajaran tatap muka ini dilakukan secara bergilir dan juga dalam satu kelas ini berisi 50% dari kapasitas jumlah murid. Kita masih akan melanjutkan perbincangan dengan Riza Fahlevi, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Riza Fahlevi terkait dengan pemberlakuan pembelajaran tatap muka yang mulai berlangsung di Sumatera Selatan. Pak Riza, terdapat beberapa kendala yang timbul saat proses belajar daring, misalnya terkait jaringan internet maupun lambannya daya serap anak-anak. Kalau dari Distrik Sumsel, apa saja evaluasi dari sistem belajar daring, Pak? Evaluasi dari pembelajaran daring, kalau kita bicara kekurangannya pasti ada. Ya. Tapi kebaikan dan momentum itu juga ada. Artinya begini, mau tidak mau, suka tidak suka, semua anak bahkan guru itu harus menguasai aplikasi. Kedua, kita juga sudah siap kalau misalkan
di zaman modern seperti ini sudah perkembangan IT. Nah, tentunya hikmah daripada adanya kita kena lihat yang adanya kena kelas kecil saja sudah bisa untuk melakukan pembelajaran mengenai daring baik melalui Android maupun laptop, notebook dan lain-lain. Kalau dikatakan kelemahannya itu hanya sinyal. Ya karena mohon maaf sampai dengan detik ini Indonesia sinyal kan belum bisa dapat dibeli kan. Nah, sinyal inilah yang jadi kendala. Tapi sudah beberapa upaya yang kita lakukan. Antara lain kerjasama dengan Telkom, bahkan anak-anak SMK ditantang oleh Pak Gubernur untuk bisa menciptakan booster atau memperkuat signal. Dan itu sudah dapat diciptakan. Hanya saja bagian daripada Simon yang artinya pengatur signal itu memberikan suatu syarat. Jangan sampai mengganggu signal yang lain. Nah, ini sedang dalam revisi atau perbaikan. Baik, Kemudian juga kuota juga pihak Kementerian Pendidikan sudah mengadakan dan pihak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terutama guru-guru yang honor, itu sudah diberikan insentif untuk guru yang dalam pembelajaran daring. Baik. Dan hal-hal lainnya, kekurangannya bagi yang memang betul-betul tidak ada sinyal, inilah perlunya pembelajaran tatap muka. Mungkin nanti tidak terbatas, semuanya bisa tatap muka, tetapi rombongan belajarannya itu dibagi mungkin dalam 1 minggu, 2 atau 3 hari. Demikian. Dari Dinas Pendidikan Sumsel sendiri sudah ada peninjauan terkait dengan kendala yang dihadapi saat belajar daring, Pak? Kalau peninjauan itu sudah, bahkan kita sudah sampai ke Muratara sana kan. Ya. Memang kelihatannya satu masalahnya yaitu signal. Bahkan bukan hanya mahasiswa atau anak-anak SMA, SMK ke bawah, adik-adik mahasiswa juga kendalanya kalau belajar kuliah itu sama persoalannya. Nah, inilah yang mungkin sebagai PR pemerintah Indonesia agar bagaimana pelaksanaan ini bisa berlaku sempurna secara Indonesia itu. Baik. Ya tentu secara bertahap dengan adanya kekurangan ini kita atasi kolaborasi dengan hybrid adanya pembelajaran tatap muka. Yang Bapak sebutkan di awal tadi bahwa pembelajaran tatap muka ini sudah mulai berlangsung di beberapa ataupun sejumlah sekolah di Sumatera Selatan sejak Agustus kemarin ya Pak. Lantas apa evaluasi yang ditemukan oleh Disdik dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, kalau yang dikatakan pelajaran tatap muka secara ininya itu memang tepatnya tanggal 27 Agustus setelah edaran Pak Gubernur. Baik. Itu pasnya hari Senin, ya kan hari Senin Pak Gubernur meninjau. Namun kalau dikatakan apakah sekolah-sekolah lain ada yang sudah memulai dan melakukan lebih dahulu, itu ada, terutama begini ceritanya. Sebelumnya tanggal 12 Juli awal tahun ajaran baru itu ada surat keputusan bersama 4 menteri. Keputusan bersama 4 menteri itu bahkan Pak Jokowi mengemukakan tanggal 12 Juli awal dari tahun pelajaran baru. Baik. Dan bahkan di situ tidak lagi melihat zona apapun walaupun merah. Diperbolehkan untuk mulai secara terbatas, PTM terbatas, tatap muka. Nah, tidak tahu kenapa pemerintah mengeluarkan ada istilah PPKM. Baik. Ya kan, PPKM bahkan ada instruksi dari Mendagri PPKM level 4 dan kenalah Palembang. Nah, maka yang sebenarnya orientasi karena kita berada di Palembang sebenarnya yang ditunda. Daerah-daerah lain sebenarnya itu sudah berjalan. Jadi kita yang namanya SMA, SMK, SLB, awal dari tahun pelajaran baru tanggal 12 Juli itu sudah simulasi atau istilah Pak Harnojoyo itu uji coba. Nah, jadi kita sudah uji coba dulu, makanya pelaksanaan ini ada peluang setelah rapat koordinasi bersama Pak Luhut, kita tinggal running, demikian. Bahwasannya ini dilakukan terus-menerus dengan evaluasi selama penyelenggaraannya, Pak ya? Ya. Nah, jika memang kemungkinan terburuk nantinya akan ada penyebaran ataupun klaster dari sekolah, apakah pembelajaran tatap muka akan dihentikan, Pak? Baik. Di sini sudah kita kemukakan, apabila ada klaster baru, makanya protokol kesehatan dengan ketat, dengan betul-betul menyelimet secara mendetil. Itulah gugus tugas. Tugasnya, kedatangan anak dicek betul dengan termogan, dengan suhu, lalu juga dengan cuci,
jika ada anak batuk aja gejala, dipisahkan di tempat suatu ruang isolasi. Ada ruang isolasi juga di sekolah itu. Nah, di situ disilakan pulang belajar daring saja. Nah, apabila memang terjadi misalkan gejala klaster, pihak sekolah tidak harus lagi menunggu perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, apalagi Kandepak, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dengan sendirinya belajarnya daring kembali. Demikian. Tambahan dari saya Pak, untuk pelaksanaan vaksinasi guru di Sumsel ini seperti apa tenaga pengajarnya? Kalau vaksinasi guru kita selalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan, tapi semua itu tentu dari ketersediaan vaksinnya itu sendiri. Kalau guru ini 100% siap menunggu. Ya kan, kalau dikatakan sudah berapa persen, kalau 100% belum. Mungkin berkitar antara 80 dan 85%. Demikian. Itu menjadi syarat untuk PTM atau tambahan saja, Pak? Itu tambahan. Yang jelasnya kita kan yang namanya vaksin, walaupun yang namanya bahannya lengkap, tapi kan ada yang tidak bisa divaksin kan, karena komorbid dan segala macam. Nah, maka tidak akan mungkin 100%. Demikian. Pak, jika sekolah dalam satu sekolah ini dianggap lalai dalam menerapkan protokol kesehatan, apakah ada sanksi untuk sekolah tersebut, Pak? Yang jelas sanksi tetap ada. Karena apa? Karena kelihatan nanti jika suatu sekolah itu akan terjadi klaster baru, pasti ada kecerobohan, ada keteledoran, dan tidak mungkin terjadi koordinasi dengan baik, dan mungkin juga protokol kesehatannya gugus tugas itu tidak berjalan. Nah, maka dari itu kami wanti-wanti betul dengan penuh rasa tanggung jawab, koordinasi, komunikasi, dan konsultasi secara intens dengan orang tua wali murid sangat-sangat dibutuhkan. Jangan sampai anak pulang molor, pulangnya jam 2, atau mungkin sampai jam 4, atau pulangnya jam 11, sampai rumah sudah jam 3. Nah, kalau itu terjadi, nggak mungkin kan sekolah mau disalahkan. Lebih baik nggak usah tatap muka anak tersebut, daring saja. Baik Pak Riza, sebagai penutup apa yang ingin disampaikan terutama kepada siswa maupun orang tua siswa yang sedang menyaksikan perbincangan kita saat ini? Baik, terima kasih Mbak. Yang tentu perlu kami sampaikan kepada semua orang tua wali murid dan anak-anakku di Sumatera Selatan, baik jenjang dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, mari kita untuk sama-sama menjaga agar tetap sehat. Walaupun pembelajaran tatap muka terbatas, kita ketahui virus corona masih bertebaran, masih ada. Oleh sebab itu, kehati-hatian. Kata kuncinya yang sangat pertama dan utama yang kita dilakukan ini, kesehatan dan keselamatan. Maka dari itu, kata sehat intinya yaitu harus sinergis antara orang tua wali murid dan sekolah. E-nya harus lakukanlah waktu itu efektif, efisien. Tidak perlu berlama-lama di tatap muka tersebut. Makanya juga efektif, efisien bagi guru di dalam memberikan pembelajaran, termasuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian hanya harapan kita, hablun minallah, hubungan sesama Allah, bersama Allah dan hubungan sama manusia, itu perlu ditingkatkan. Terutama hubungan antara sekolah itu dengan pihak orang tua wali murid. Kemudian A-nya tentunya aplikasi dikuasai. Karena walaupun kita belajar tatap muka, ada juga masih kena giliran belajar daring. Kemudian T-nya, bagaimana kita harus tetap tegar. Tegar semangat, dengan tegar semangat, insya Allah kita akan teguh, dan insya Allah kita akan tangguh. Makanya kuncinya sehat. Demikian Mbak, terima kasih. Baik. Ya, jadi intinya pembelajaran tatap muka ini diharapkan mampu berjalan optimal dan tentunya harus dengan koordinasi yang baik antara wali murid dan juga guru dan juga sekolah yang harus memang benar-benar menerapkan protokol kesehatan ketat. Terima kasih Riza Fahlevi, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan atas perbincangan hari ini. Usai jeda saudara, kami memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel.